Halo semua, perkenalkan aku Afinani Pratiwi dari kelas K3 Aplikasi Komputer. Di sini aku membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester 2, di mana video ini akan berisi tentang cara mengolah merapikan sebuah artikel atau laporan apapun itu di Word, mulai dari model list, penomoran halaman, dan juga lain-lain. Nah, oke teman-teman, di sini kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Di sini sudah ada soal nomor 1 hingga 5. Kita kerjakan dari nomor 1, yaitu menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Oke, sini langsung aja, pastikan teman-teman udah ada gambar artikelnya. Nah, pertama kita buat tabel dahulu. Nah, di sini caranya itu kan bisa arahkan kursor lalu ke menu insert. Nah, di sini ada tabel. Teman-teman klik aja tabel. Lalu bisa teman-teman pilih ingin menyisipkan berapa tabel. Di sini untuk contoh kita akan 3 kolom. Nah, di sini kita bisa sisipkan judul apapun dulu, yaitu aku ada misalnya ringkasan ekonomi dan lain-lain. Jika ingin ditambah berarti arahkan kursor di akhir kolom lalu tinggal klik enter. Nah, otomatis tabel akan bertambah seperti itu. Ya, gitu. Nah, teman-teman, di sini aku udah buat tabelnya. Jadi bisa disesuaikan dari mulai berapa kolom hingga berapa baris. Nah, untuk memberi judul di sini teman-teman bisa klik tanda yang ada di sebelah kiri atas, diklik untuk memblok semua teks atau tabel, lalu klik kanan. Nah, di sini ada insert caption. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada langsung tabel 1. Nah, kita bisa milih nih di sini teman-teman. Insert captionnya, teman-teman bisa milih mau tabel atau apa. Aku pilih yang tabel 1 titik. Nah, lalu diberi keterangan yaitu ringkasan ekonomi hijau. Nah, klik OK. Teman-teman juga bisa pilih untuk posisinya itu mau di bawah atau di atas. Kalau untuk tabel biasanya di deskripsi itu di atas ya. Jadi langsung klik OK. Nah, langsung muncul di sini teman-teman untuk judulnya. Nah, teman-teman bisa langsung rubah nih, mulai dari italinya dihilangkan, lalu fontnya, judulnya, lalu ukurannya, dan juga warnanya nih teman-teman bisa otomatis.
untuk letaknya juga teman-teman bisa pilih mau di center atau mau di mana. Nah, begini teman-teman. Lanjut, kita buat tabel yang kedua. Sama, nah sini teman-teman bisa enter dulu. Nih, sama seperti tadi ke insert, lalu pilih mau berapa kolom dan baris. Nah, di sini kasih keterangan dulu teman-teman mau apa ya? Penerapan ekonomi hijau. Nah, dan lain-lain teman-teman bisa. Seperti tadi jika ingin menambahkan tabel, maka arahkan kursor ke tabel lain, klik enter, maka tabel akan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sini bisa lihat tabelnya sudah kita buat ya. Nah, untuk memberi judul sama seperti tadi, teman-teman bisa blok dulu tabelnya melalui tanda di kiri atas. Nah, lalu klik kanan, insert caption, dan kita kasih judul. Karena ini tadi masih di bab 1, maka tetap tabel 1 titik ya teman-teman. Penerapan ekonomi hijau. Nah, kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa ganti font dan utama menghilangkan warna hitam dan ukuran font juga bisa disesuaikan. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk deskripsi teman-teman, untuk judul tabel seperti ini itu tidak boleh terpisah. Di atasnya itu harus ada keterangannya. Jadi gimana caranya? Teman-teman mudah sekali. Teman-teman blok untuk judul tabel. Keterangan tabel ini teman-teman bisa blok ya. Nah, lalu teman-teman klik kanan. Tuh. Nah, klik kanan. Di sini teman-teman pilih tabel properti. Nah, teman-teman pilih row. Di sini ada pilihan repeat as header row at top of each page. Nah, ini dicentang. Nah, lalu klik OK. Nah, otomatis di sini akan mengikuti untuk keterangan setiap kolomnya ya teman-teman. Karena deskripsi itu tidak boleh terpisah seperti ini. Oke, lalu kita sekarang menuju ke gambar, yaitu menyisipkan gambar. Nah, di sini gambar 1, ilustrasi ekonomi hijau. Nah, ini enter dulu. Nah, di sini untuk menyisipkan gambar sama seperti tabel. Karena menyisipkan berarti kita ke insert, lalu kita pilih picture. Nah, teman-teman bisa pilih this device atau stock image, atau teman-teman belum punya gambar, teman-teman bisa pilih di online picture. Nah, aku sudah punya gambarnya, maka aku pilih di this device. Nah, kita tunggu. Nah, nih aku pilih gambar 1 karena aku sudah punya gambarnya, lalu klik insert. Nah, otomatis ini akan muncul gambar. Teman-teman bisa pilih
untuk alokasinya itu kita pilih yang ini teman-teman. Nah, ini kita bisa bawa ke tengah ataupun di pinggir. Nah, oke. Seperti tabel tadi, untuk memberi keterangan atau judul, teman-teman bisa klik gambar dulu, lalu klik kanan. Di sini ada insert caption. Nah, di sini teman-teman karena ini gambar, kita pilih new label. Labelnya kita ketik itu gambar 1, bukan satu. Nah, oke. Nah, ini kita kasih keterangan yaitu ilustrasi ekonomi. Oke, klik OK. Nah, kalau gambar itu tadi pilihannya adalah di bawah ya teman-teman. Seperti di tabel tadi bisa teman-teman pilih. Nah, ini bisa langsung teman-teman ganti fontnya, ukurannya, italiknya dihilangkan dan otomatis warnanya hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa sesuaikan nih ingin berapa, misalnya kecil. Nah, oke, gambar 1 sudah selesai. Sekarang ke gambar kedua. Nah, ini teman-teman, gambar 2 yaitu ilustrasi game ekonomi. Oke, seperti tadi kita ke insert, lalu picture. Nah, gambar 2, lalu klik insert. Nah, seperti tadi teman-teman bisa posisikan nih gimana. Ini di sini atau di sini. Kita akan taruh tengah-tengah. Nah, untuk insert captionnya teman-teman seperti tadi, kita klik gambarnya, lalu klik kanan pada kursor, insert caption. Nah, langsung nih gambar 1-2 yaitu ilustrasi green economy. Lalu oke. Nah, teman-teman di sini bisa langsung ubah fontnya. Untuk penamaan kata asing itu tetap italik ya teman-teman, karena green economy itu kata asing, maka tetap di italik, yaitu garis hurufnya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai. Nah, oke, sudah selesai untuk nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 yaitu mengatur bab, subbab, sub-subbab dengan metode multi-level list dan memunculkan daftar isi. Oke. Dan di sini. Nah, di sini sudah ada untuk keterangannya bab 1 itu
blok teks terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturan multilevel itu ada di sini teman-teman. Di atas di menu paragraf, nah kita pilih yang ini. Nah, kita bisa pilih nih teman-teman ini, atau jika ingin merubah itu biasanya kita pakai yang ini, ke define new multilevel. Nah, sini teman-teman bisa pilih nih heading 1, heading 2, heading 3 itu bagaimana. Nah, kita mulai dari heading 1 itu kita pilih heading 1, lalu levelnya juga level 1. Nah, di sini teman-teman bisa milih, bisa ketik ulang, yaitu bab 1. Nah, untuk penomoran bab itu biasanya memakai angka Romawi teman-teman, ini. Nah, lalu kita ke heading 2. Di sini heading 2-nya kita pilih heading 2. Nah, lalu di sini teman-teman pastiin udah levelnya juga level 2 ya teman-teman. Nah, di sini kan kita ketik aja langsung seperti 1.1.1. Tapi karena di depannya ini masih Romawi, maka klik ke style numbering. Nah, berubah. Untuk heading 3 ini sama aja teman-teman seperti tadi, yaitu heading 3. Nah, ini juga level 3. Untuk mengubah nomor itu seperti ini. Pertama teman-teman mulai dari level 1 dulu. Nah, titik input level 2 titik. Nah, baru ketik 1. Nah, oke, sini biar angkanya Arab, kita legal sign. Lalu caranya ini langsung begini ya teman-teman. Nah, ini udah berubah ya. Sekarang kita bisa pakai shortcut nih teman-teman. Untuk bab 1 itu pakai heading 1, yaitu shortcutnya itu teman-teman bisa ketik klik Ctrl Alt 1. Nah, langsung nih teman-teman. Bab 1 ini kita hilang dulu. Nah, gimana cara ngerubah ini ya, formatnya itu di bab 1, di sini arahkan kursor lalu ke kanan. Di sini ada modify, nah klik aja. Nah, di sini teman bisa langsung pilih ukurannya berapa, lawasannya apa. Misalnya itu masih 12, lalu otomatis biru. Nah, di sini teman bisa pilih ini. Argumennya center, right. Nah, pilih automatic update. Nah, sudah selesai. Untuk bab 1 ini juga bisa ini ya teman-teman, misalnya di bawah juga. Nah, misalnya itu di tengah-tengah. Lalu klik OK. Nah, gimana biasanya itu kan ada di bawahnya teman-teman. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa klik
enter. Nah, ya kan, untuk bab satu bab. Nah, ini teman-teman bisa seperti tadi, karena sudah diatur pakai metode klik, maka langsung kontrol ALT 2. Nah, ini emang belum ini ya teman-teman, ini bisa kontrol ALT 2. Nah, ini ini kalian bisa atur nih, kita klik lagi modify. Nah, bisa pilih Times New Roman, suaranya 12, lalu automatic dan automatic update. Terus di sini benar, oke. Nah, atau bisa simpan ubah lagi di sini. Nah, teman-teman, seperti itu untuk heading kedua. Nah, untuk heading 3 kita contohkan di sini. Nah, definisi prinsip dasar. Ini teman-teman bisa klik, lalu bisa di sini heading 3-nya. Nah, untuk heading 3 teman-teman bisa seperti tadi modify. Nah, langsung ubah di sini Times New Roman ukuran 12, lalu automatic update. Nah, di bold letakannya juga di kanan ya. Nah, lalu oke. Nah, sudah selesai. Nah, untuk mengatasi jarak seperti ini gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa blok dulu teksnya, lalu klik kanan, pilih paragraf. Nah, di spacing ini teman-teman pilih 0 pt atau 6. Nah, atau seperti tadi di 0 kan, bisa klik OK. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, seperti itu. Lakukan juga ke yang lain. Nah, oke teman-teman, sekarang tadi sudah selesai untuk ini. Sekarang kita akan coba untuk membuat daftar isi. Sini teman-teman bisa kasih halaman kosong terlebih dahulu. Jangan lupa pencet shift enter, lalu enter lagi. Nah, sini teman bisa nih ke menu reference. Nah, ini udah muncul, kita klik table of content. Nah, ini langsung nih teman-teman, biasanya untuk skripsi itu kita pilih yang tabel.
Nah, oke teman-teman, di sini untuk daftar isinya sudah muncul ya, karena sudah di bisa kita hilangkan. Oke, ini dia daftar isi. Nah, sekarang kita ke nomor 3, yaitu mengatur margin, spacing, argumen, dan nomor halaman pada Mr. White pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Oke, teman-teman bisa kontrol untuk ngeblok semua, karena di sini kita akan merubahnya jadi poinnya itu tensiroman, lalu ukuran di 12. Nah, kontrol lagi, kita beri jarak untuk spasi itu ada di 2 ya teman-teman. Nah, 2. Nah, udah 2. Sekarang kita akan mengatur margin. Kita atur. Nah, untuk margin itu kita ke menu layout. Nah, di sini ada tulisan margin, kita pencet aja margin. Nah, biasanya untuk skripsi itu ukurannya adalah untuk atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Nah, di sini sudah ada custom, atau jika teman-teman belum ada, bisa pencet custom margin. Nah, biasanya ini ada di sini ya, teman-teman tinggal ganti ini ke 4. Nah, di sini juga 4. Di sini 3. Ini juga 3. Nah, klik OK. Tada. Nah, sudah mengikuti. Kita membenahi yaitu Ctrl J. Sudah gitu. Lagi ini karena ini belum. Sekarang kita beralih ke first line. Nah, di sini biasanya ada
ke Google lalu klik kanan. Ini pilih paragraf. Nah, untuk pengaturannya ini justify valid text. Nah, ini bisa pilih first line. Nah, di sini bisa 1,3. Nah, klik OK. Tada, sudah jadi. Untuk mempermudah paragraf lain, untuk paragraf lain juga begitu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal menomori halaman. Nah, pertama kita letakkan di kursor paling awal, ya. Lalu kita ke bagian page number. Nah, ini kita pilih yang bottom of page. Di ini ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nanti milih format page number, lalu pilih angka Romawi. Nah, ini teman-teman, kita pilih klik OK. Nah, kita push dulu. Nah, di sini udah ada nomor halaman. Nah, tapi karena ini berbentuk angka, jadinya kita dulu kursornya di satu. Lalu kita nah, otomatis di sini bakal keganti headingnya teman-teman. Nah, ini kita setelah di next page di sini bakalan berganti jadi ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke page number. Nah, di sini kita pilih format number.
Oke, sekarang kita beralih ke membuat halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu atur ulang update datanya. Nah, ini teman-teman bisa mulai membuat daftar. Di sini teman-teman arahkan kursor di bagian paling atas. Di sini teman-teman bisa ke tab layout. Nah, di sini ada tulisan break, teman-teman ada, terus pilih next page atau page. Karena kita tadi disuruh membuat 3 halaman dummy ditambah dengan daftar gambar dan daftar isi, jadi totalnya adalah 5. Teman bisa klik 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah ya teman-teman. Di sini sudah ada 5 halaman dummy. Oke. Kita ketik dulu untuk bagian di bagian awal paling dokumen itu di sini untuk cover ukuran dan fontnya itu tenang disesuaikan. Nah, oke, lalu ke halaman pengesahan, halaman persetujuan. Halaman Nah, untuk ketik halaman selanjutnya ini teman-teman bisa arahkan kursor di setelah kata cover, lalu klik shift enter. Nah, langsung di sini bisa teman-teman ke bawah. Di sini teman-teman bisa langsung ketik halaman persetujuan. Di sini teman-teman bisa pilih font, lalu besarnya gitu.
Oh ya, teman-teman jika ingin nanti ini masuk ke daftar isi, berarti teman-teman di sini bisa di heading 1 pakai Ctrl Alt 1 bukan di heading ya di Ctrl Alt 1 atau nah yang bisa pilih di tengah atau nah untuk halaman selanjutnya kalian bisa seperti tadi di shift enter. Nah kita ke halaman selanjutnya ini kita disuruh menulis halaman pengesahan. Nah ini udah otomatis ke heading 1 ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ke soal selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya itu kita disuruh untuk carilah 5 referensi dari Google Scholar dan lakukan citasi dengan nilai. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang update atau update daftar isinya. Oh iya, citasi. Nah, di sini aku udah cari ya teman-teman untuk citasinya itu ada disuruh mencari citasi 5 dari Google Scholar. Lalu kita kembali lagi. Ini kita cari dulu di tab Google Scholar, lalu kita cari apa yang ingin kita citasi. Nah, teman-teman bisa pilih nih. Tadi udah ketemu. Nah, caranya teman-teman bisa lihat nih. Nah, kita pilih yang kutip. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang reference. Otomatis akan ke download nih, teman-teman. Nih. Oke. Nah, udah. Lalu kita atau ditanya bisa pilih yang di teks. Itu sama aja, teman-teman. Nah, untuk kita citasi ke Mendeley-nya, teman-teman bisa buka Mendeley desktop teman-teman semua. Entah Mendeley reference atau Mendeley desktop. Kita coba Mendeley reference manager ya.
otomatis di sini udah ada ya teman-teman. Itu bisa salin. Oke. Nah, di sini terus kita buka ke Mendeley. Kita arahkan kursor ke kalimat yang akan disitasi. Lalu kita ke bagian referensi. Di sini teman-teman pasti udah ada Mendeley site atau insert citation. Di sini punya aku ada insert citation. Jadi teman-teman bisa langsung insert citation. Oke, di sini kita hapus, ganti dengan judul tadi yang udah kita copy paste. Nah, klik OK. Loading. Nah, udah ada di teman-teman untuk citasinya ini langsung muncul di sini teman-teman. Nah, citasinya itu langsung di sini teman-teman. Di sini stylenya udah sesuai ya, atau teman-teman bisa sesuaiin. Bentar, kita loading teman-teman. Nah, oke, udah sesuai stylenya. Sekarang kita ke citasi kedua. Oke, di sini seperti tadi. Nah, seperti tadi kita buka dulu Google Scholar-nya. Nah, di sini kita kutip. Nah, kita pilih readme atau bibtext-nya, teman-teman. Ini udah otomatis bakal ke-download nih, teman-teman, untuk scholar-nya. Oke. Nah, di sini kita buka Mendeley-nya. Nah, kita add, klik add, lalu scholar. File. Nah, scholar di sini. Kita open. Nah, udah kan muncul di sini. Ini kita salin dulu nih judulnya untuk ganti. Oke, sekarang kita citasikan ke Word. Nah, pastikan kursornya itu di akhir kalimat. Terus kita ke menu reference dan insert citation. Oke, nah udah muncul kan? Di sini kita bisa Ctrl F atau paste untuk judul tadi. Lalu klik OK, teman-teman. Bentar, loading. Nah, di sini langsung muncul karena tadi sudah disesuaikan apa style ya, jadi langsung begini teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita ke reference yang ketiga atau citasi yang ketiga.
aja. Nah di sini aku nggak pakai Google Scholar. Kita akan download full text PDF. Jadi ini ada pilihannya nih. Jadi teman-teman itu bisa cari referensi atau jurnal apapun itu selain di Google Scholar ya. Banyak sekali web-web yang emang sudah gitu dan resmi. Di sini bisa teman-teman download citasi aja. Nah, atau download teks PDF-nya. Kita tunggu ya teman-teman. Oh, Astagfirullah, kita ke citasi selanjutnya. Ini nah, kalian bisa cari. Kalau teman-teman belum paham cara carinya nih, aku bisa contohin ya. Jadi di sini teman-teman bisa buka, bisa cari untuk Google Scholar. Nah, kita klik, kita cari nih, misal cari sesuai teman-teman inginkan. Nah, teman-teman bisa coba baca, di sini ada bentuk PDF maupun buku tadi ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita kutip. Nah, kita pilih tadi di Riffman ya teman-teman. Nah, oke. Teman-teman bisa ke nah, ke kanan add file, terus pilih yang dari kita download Scholar 2, kita open. Nah, udah ketemu teman-teman. Ini jangan lupa disalin dulu ya untuk judulnya. Kita Ctrl C, nah sekarang kita citasi nih teman-teman. Citasi di arahkan kursornya di akhir kalimat, lalu pilih Mendeley Style atau Insert Citation. Nah, Insert Citation ini kita hapus, kita paste. Muncul ya, ini sesuai dengan style juga, apa style. Nah, sekarang kita ke Mendeley yang keempat, citasi keempat. Nah, di sini teknologi jauh. Jangan lupa arahkan kursor, lalu kita ke Google Scholar. Nah, ini kita jangan lupa kutip ya teman-teman. Oke, lalu di Riffman. Nah, otomatis sudah ke-download nih teman-teman. Nah, terus kita ke Mendeley Desktop. Kita add file, terus Scholar kita open teman-teman. Nah, otomatis kan, jangan lupa kita salin teman-teman untuk judulnya. Ctrl C, lalu kita citasikan ke Word. Nah, di sini insert citation. Nah, oke, kita hapus, kita
udah ketemu ya teman-teman, udah muncul untuk citasinya. Nah, sekarang kita ke citasi yang terakhir, yang kelima. Oke, di sini jangan lupa arahkan kursor. Nah, terus teman-teman ke Google Scholar atau udah pernah ini cari dulu ya di Google Scholar-nya. Terus teman-teman bisa kita klik kutip, lalu pilih referensi. Oke, di sini udah ada ya teman-teman. Nah, kita jangan lupa ke Mendeley Desktop seperti tadi, add file, lalu pilih Scholar-nya, kita klik open. Nah, udah ketemu nih teman-teman. Lalu kita jangan lupa Ctrl+C. Nah, kita citasikan sekarang ke Word. Nah, oke, di sini langsung pilih insert citation. Atau jika teman-teman adanya Mendeley Site, nah itu klik Mendeley Site aja teman-teman. Lalu di sana pasti ada langsung pilihan insert citation. Klik OK. Nah, kita tunggu. Ada udah keluar nih untuk citasinya. Nah, sekarang gimana cara membuat daftar pustaka secara instan atau langsung? Nah, teman-teman bisa langsung ke halaman terakhir, halaman kosong teman-teman nih. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ke tab reference, menu reference. Oke. Nah, gampang aja nih teman-teman untuk Nah, di sini teman-teman bisa pilih insert bibliografi. Nah, ada otomatis nih kan teman-teman untuk reference tadi. Ini udah kita sesuaiin ya stylenya karena kita skripsi pakai Advanced Style. Atau teman-teman bisa pilih yang lain nih, seperti AMA apa ataupun yang lainnya. Nah, caranya biar kita ini kita rapikan dulu. Nah, ini bisa fontnya tetap bisa dirubah-rubah teman-teman, tenang aja. Nah, jika teman-teman masih belum kurang ininya, ini kita bisa desktopnya dulu, belum sesuai. Nah, ini bisa di desktop Ctrl C ya teman-teman. Nah, untuk merapikannya teman-teman juga punya shortcut yaitu Ctrl C ya teman-teman. Nah, langsung teman-teman ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman
Oke, udah selesai. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Semoga hmm, tutorial yang aku berikan itu udah jelas ya teman-teman. Cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.